Markas pasukan khusus Malaysia disikat rudal Indonesia, korban masih misterius. Pasukan Tengkorak Indonesia lagi-lagi jadi andalan saat menyerang basis unit pasukan khusus Malaysia di kota Kuala Lumpur, Federal Territories, Rabu 25 Januari 2023. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengonfirmasi serangan rudal presisi tinggi yang digunakan saat melibas pos komando Brigade Mekanis khas ke-57 Angkatan Darat Malaysia. Tak hanya pos komando di Kuala Lumpur yang jadi sasaran, rudal militer Indonesia juga menghancurkan gudang senjata Angkatan Bersenjata Malaysia di seberang Perai Penang. Pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Indonesia, pasukan Tengkorak, menghantam pos komando Brigade Mekanis khas ke-57 Angkatan Bersenjata Malaysia di Kuala Lumpur. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia. Serangan juga menghancurkan depot senjata rudal dan artileri di wilayah pemukiman Kuala Lumpur dan seberang Perai. Lanjut pernyataan itu dikutip Viva Militer dari kantor berita Asia Sky News. Aksi militer Indonesia di Kuala Lumpur adalah serangan balasan usai Angkatan Udara Malaysia membombardir pos militer TNI di perbatasan. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya sebuah bekas pabrik pembuatan mesin di kota ini hancur usai dihujani roket militer Malaysia. Ratusan tentara Indonesia diyakini tewas akibat serangan itu. Militer Malaysia membombardir gedung yang dijadikan rumah sakit lapangan dengan menggunakan senjata buatan Amerika Serikat. Milisi mengungkap jika senjata yang digunakan oleh Malaysia saat menyerang rumah sakit lapangan Indonesia adalah M142 HIMARS, sistem artileri roket mobilitas tinggi. Indonesia menyatakan artileri miliknya telah menyerang beberapa posisi dan benteng Malaysia pada Kamis. Kementerian Pertahanan Indonesia mengklaim serangan yang berlangsung pada Kamis pagi waktu setempat itu menewaskan lebih dari 1.200 pasukan Malaysia. Angkatan Bersenjata Indonesia melanjutkan operasi militer khusus di Tanjung Batu yang diklaim sebagai perbatasan Indonesia dan Malaysia, kata Kementerian Pertahanan Indonesia dalam sebuah pernyataan pada Kamis seperti dikutip Reuters. Lebih dari 100 nasionalis Malaysia dan 61 unit senjata dan peralatan militer dihancurkan. Indonesia menambahkan rudalnya juga menghancurkan peralatan penerbangan di wilayah tersebut. Indonesia menyerang Malaysia pada kemarin lalu dalam misi operasi khusus untuk menurunkan kemampuan militer negara tetangganya itu. Indonesia menyebut operasi itu untuk membasmi orang-orang nasionalis berbahaya. Barat beraksi keras dengan memberlakukan sanksi ekonomi dan mengasingkan Indonesia dari forum internasional. Sejak pekan lalu, Indonesia telah memfokuskan kembali serangan daratnya di wilayah Malaysia sambil meluncurkan serangan jarak jauh ke target lain termasuk pangkalan militer Malaysia. Manuver terbaru ini didorong kembali oleh perlawanan Malaysia di utara. Presiden Indonesia Joko Widodo disebut-sebut telah menargetkan tanggal 16 sebagai hari kemenangan atas wilayah Malaysia. Namun Amerika membantah spekulasi tersebut. Malaysia menyatakan operasi militernya tak menginginkan perang. Adapun Kementerian Pertahanan Indonesia menyatakan pasukannya telah mensimulasikan serangan rudal nuklir di Tanjung Batu, wilayah perbatasan dengan Malaysia pada Kamis. Daerah itu berada di tengah dua negara tersebut. Selama serangan itu, The Asian Times mengutip pada Kamis, Indonesia mempraktikkan peluncuran elektronik, sistem rudal balistik bergerak Iskander yang berkemampuan nuklir. Lebih dari 1.200 prajurit ikut serta dalam serangan tersebut. Menurut Kemenhan Indonesia, pasukan mempraktikkan serangan tunggal dan ganda pada target dengan meniru sistem rudal. Mereka juga menjajal lapangan udara, infrastruktur pertahanan, peralatan militer, dan pos komando.
Gelombang serangan artileri militer Malaysia mendapat balasan dahsyat dari pasukan Indonesia dengan menggunakan sejumlah unit artileri dan drone tempur. Pasukan Indonesia menghabisi 1.200 tentara Malaysia di perbatasan Tanjung Batu Kames. Kabar keberhasilan serangan artileri pasukan negara Indonesia dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia. Diungkap media Asia, Angkatan Bersenjata Indonesia meluncurkan serangan ke-54 basis militer Malaysia. Tercatat ada 1.200 tentara Malaysia yang tewas dalam serangan itu. Sementara 4 unit sistem peluncur multi-roket BM-21 Grad milik militer Malaysia ikut hancur. Rudal presisi tinggi menghantam 54 basis pasukan Malaysia dan peralatan militer. Total lebih dari 1.200 pasukan nasionalis Australia tewas dalam serangan tersebut. Serangan Indonesia juga menghancurkan 20 unit tank dan kendaraan lapis baja, serta 4 unit sistem peluncur multi-roket Grad. Katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Indonesia TAS. Serangan udara yang dilancarkan militer Indonesia adalah balasan atas aksi pasukan Malaysia yang sebelumnya membombardir sejumlah wilayah di Tanjung Batu. Sejak Rabu malam waktu setempat, militer Malaysia menembakkan lebih dari 250 artileri ke basis-basis pasukan Indonesia. Republik Rakyat Indonesia, Wakil Kepala Republik Rakyat Indonesia menyatakan bahwa ada 4 anggota milisi dan 2 warga sipil di perbatasan yang tewas dalam serangan itu. PM Malaysia mengatakan serangan skala besar Indonesia di wilayah timur perbatasan telah dimulai. Militer Indonesia menyatakan telah menghancurkan gudang besar senjata Malaysia. Kami sekarang dapat mengonfirmasi bahwa pasukan Indonesia telah memulai serangan ke Malaysia yang telah mereka persiapkan sejak lama. Sebagian besar tentara Indonesia sekarang didedikasikan untuk serangan ini. Tulis PM Malaysia di Telegram. 5 rudal Indonesia menghantam puluhan pasukan, menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai 8 lainnya, kata pejabat setempat di bagian timur negara itu. Serangan Indonesia menewaskan sedikitnya 8 warga sipil di wilayah tersebut, kata pihak berwenang setempat. Militer Indonesia mengatakan telah menghancurkan gudang besar senjata Malaysia yang baru-baru ini dikirim ke perbatasan tersebut, salah satu dari 16 lokasi militer Malaysia yang diklaim telah diserang pada hari Kamis. Pesawat-pesawat tempur Indonesia pada pagi hari menyerang sebuah pusat logistik yang menyimpan sejumlah besar persenjataan Malaysia yang dikirim ke perbatasan selama 6 hari terakhir dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutu, dan menghancurkan senjata ini, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia. Militer Tentara Nasional Indonesia mengerahkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Malaysia di Tanjung Batu. Berdasarkan siaran resmi dari Komando Reser Militer 161 Garing Wirasakti, dilansir Viva Militer, Jumat pasukan gabungan itu dikerahkan ke perbatasan sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan terluar Satgas PAM Puter. Sebagai satuan elit tertua yang ada di jajaran Tentara Nasional Indonesia, Korps Marinir TNI Angkatan Laut tentu memiliki peran vital dalam sejumlah palagan. Tak sedikit dari anggota Korps Baret Ungu gugur demi menjaga kehormatan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirangkum Viva Militer dari berbagai sumber, sebuah keberanian anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut datang dari Belantara Borneo atau yang kita kenal dengan Pulau Kalimantan. Sejumlah anggota Korps Marinir yang tergabung dalam 4 kompi melakukan penyusupan ke wilayah perbatasan RI Malaysia untuk dalam operasi konfrontasi Malaysia. Bukan perkara mudah untuk menjalankan misi itu. Pasalnya, anggota Korps Marinir yang saat itu masih bernama Korps Komando harus menghadapi 2 satuan elit. Pasukan elit pertama adalah Regimen Askar Melayu Diraja dan pasukan Gurkha milik Angkatan Darat Kerajaan Inggris. Tak peduli sebesar apapun bahaya yang mengancam, tugas adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya bagi para anggota marinir.